Nah, kemudian pada kuliah ini kita Bapak dengan Pak Dr. Hamzah dengan Pak Prof. Arjana mengampu mata kuliah ini secara berdampingan. Untuk itu mata kuliah ini kalian langsung saja dalam pengaplikasiannya melalui media e-learning. Untuk kelas C, Bapak kira pertemuan sebelumnya sudah pernah. Jadi kelas C tinggal mengikuti saja. Kemarin kelas C Bapak kira sudah bisa menuju ke e-learning Undana. Jadi Pak share screen ya. Mikrofonnya dimatikan ya. Eufrasia Bano, Maria Ani dimatikan. Mikrofon dimatikan. Oke, pas share screen. Oke, tolong perhatikan baik-baik. Kalau masalah teknis, Bapak tidak akan mengulang. Hal yang pertama harus kalian punya adalah username dan password. Username kalian itu berkaitan dengan NIM. Catat, Pak bilang, dicatat. Username kalian adalah NIM. Di bagian sini, masukkanlah NIM kalian. NIM nomor induk mahasiswa kalian. Kemudian di bagian password sini dimasukkan adalah UND, U besar, Pak tulis. UND underscore NIM kalian. NIM kalian berapa misalkan 1, 2, berapa begitu. Jelas sampai sini? Jelas, Oke. Jelas, Pak. Oke, silahkan di-mute kembali. Hal yang pertama tadi adalah username. Username adalah NIM kalian. Kemudian password adalah UND underscore NIM kalian. Kemudian Pak kembali ke alamat e-learning Undana begitu ya. Kemudian kalau sudah kalian masukkan di sini username dengan password. Kemudian Pak coba punya Bapak. Nah, password di sini itu sesuai dengan kalian punya NIM. Jika Bapak ganti sesuai dengan Bapak punya password. Jadi kalian jangan mengganti-ganti kalau sebagai mahasiswa. Ikuti saja. Kemudian login. Jangan masuk lewat sini. Kalau masih masuk lewat sini berarti kalian tidak paham. Langsung login. Oh, berarti ini Bapak salah masih passwordnya. Kalau tidak bisa, ulangi lagi.
Nah, ini Bapak sudah bisa masuk. Nah, kalau ini tampilan dosen, bukan tampilan mahasiswa. Saya ingatkan, ini adalah tampilan bagi dosen, bukan tampilan bagi mahasiswa. Nah, untuk itu kalian bisa cari mata kuliah Pak Theo. Biasanya kalau mahasiswa ada di site home, bisa juga kalian di sini. Kalian cari di bagian bawah. Kalian cari di bagian bawah. Di sini juga bisa di pendidikan geografi. Mata kuliah apa? Mata kuliah pengantar ilmu sosial. Kalau di bagian kiri Bapak, kiri layar Bapak, ada mata kuliah pengantar ilmu sosial. Kalau di bagian tadi, di bagian set home, kalian pergi ke bawah, kemudian turun, ada di sini pendidikan geografi. Kalian bisa klik di sini, kemudian turun, cari mata kuliah pengantar ilmu sosial. Kalau tidak ada, terus view more. Atau biar gampang, kalian di sini ubah dulu Inggris ke Indonesia. Kalau kalian tidak tahu atau tidak begitu menguasai bahasa Inggris. Nah, di sini ada lihat selengkapnya. Nah, kemudian cari ke bawah mata kuliah Pak Theo tadi pengantar ilmu sosial. Kalau sudah ketemu pengantar ilmu sosial, nah itu nanti Bapak kunci passwordnya. Passwordnya untuk masuk kalian sebagai mahasiswa adalah Theo. Passwordnya adalah Theo, T-H-E-O, kecil semua. Halo, dengar ya? Halo anak-anak, dengar ya? Dengar. Passwordnya untuk masuk mata kuliah Pak Theo tentang pengantar ilmu sosial adalah passwordnya Theo, T-H-E-O, kecil semua. Nah, kalau kalian sudah ketemu mata kuliahnya masuk di sini, pengantar, ulang ya, pengantar ilmu sosial. Nah, di sini masuk pada tanggal hari ini, 24 September 2020. Kalian klik. Nah, di sini ada daftar presensi untuk kelas 1A, daftar presensi untuk kelas 1B, kemudian daftar presensi untuk 1C. Paham ya? Ada daftar presensi untuk 1A, 1B, 1C. Kalian hanya bisa mengisi sesuai dengan kalian punya kelas. 1A isi 1A, 1B isi 1B, 1C isi 1C. Kemudian kalian download tentang pengenalan rencana pembelajaran semester. Kemudian ini ruang diskusi, kalian tidak usah klik. Ini nanti akan Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya. Kalau dicoba-coba boleh, coba-coba ini isinya apa-apa silahkan. Nah, kemudian hal yang penting selanjutnya adalah diskusi di sini. Diskusi pengantar ilmu sosial melalui e-learning. Nah, kalian tidak usah takut-takut, kalian coba. Misalkan saya mau presensi, silahkan presensi sesuai dengan kelasnya. Kalian tinggal klik saja misalkan 1A. Oh, saya tadi yang jam 7 sampai jam setengah 10 dengan Dr. Hamzah dan Bella Teotomi SPD MPD begitu. Tinggal klik-klik saja kemudian daftar presensi silahkan. Untuk yang kedua, kalian harus mendownload pengenalan rencana pembelajaran semester.
Coba di mute ya suaranya ya. Kalau tidak Bapak keluarkan kalian dari meeting room. Nah, di sini ada rencana pembelajaran semester. Di sini ada deskripsi mata kuliah, kalian bisa baca sendiri, kemudian capaiannya, capaian pembelajaran selama 1 semester, kemudian ada pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nanti setelah di sini ada UTS, ujian tengah semester. Kemudian 8, 9, 10 sampai ke 16 adalah UAS. Ini kalian bisa download dan kalian bisa baca secara lebih mendalam. Bagaimana pengantar ilmu sosial dapat memberikan pengetahuan bagi kita khususnya pendidikan geografi di masa yang akan datang. Oke, kemudian kembali lagi. Nah, kemudian kalau sudah kalian download, kalian baca, kalian masuk ke diskusi pengantar ilmu sosial. Kalian klik. Nah, di sini ada tambah topik diskusi baru. Ini hanya Bapak wajibkan untuk beberapa orang. Misalkan, ini misalnya contoh Bapak ya. Bapak ulangi. Di sini Bapak grup yang terlihat untuk semua peserta. Ini hanya Bapak yang bisa. Bapak tambahkan topik diskusi baru. Di sini misalkan rencana pembelajaran pada topik apa? Ini Bapak lemparkan dalam grup. Jadi diskusi di sini seperti WA, tapi terekam dalam e-learning. Ini Bapak lemparkan dalam grup pertanyaan ini. Post to forum. Post ke forum. Ya. Nah, ini. Ini diskusi yang Bapak buat. Rencana pembelajaran bela teotomi, kemudian belum ada balasan. Nanti kalian bisa balas. Pak, bagaimana caranya balas? Tinggal klik saja nama Bapak. Klik. Kemudian di sini ada tanggapi. Ada tanggapi di sini ya. Tinggal kalian klik tanggapi. Klik tanggapi. Nah, kemudian kalian tinggal ketik. Misalkan, menurut saya, misalkan, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Menurut saya, topik pada pertemuan 3 tentang misalkan hakikat pengaruh kehidupan sosial untuk masyarakat. Kalian terserah deskripsinya sesuai dengan apa yang kalian pahami. Sudah ya, kemudian langsung saja kirim atau post ke forum. Nah, Bapak buat topik, di bawahnya Bapak juga komentar pernyataan dari Bapak. Jadi Bapak sudah buat yang namanya grup. Kemudian ada Bapak tanggapi grup kecil.
sama seperti kalian nanti. Kita kembali lagi coba ya. Ke 24 September, kemudian masuk ke diskusi, e-learning, kemudian di sini ada satu balasan. Nanti kalian bisa tambah topik sendiri, misalkan ada yang harus saya tanyakan ke grup besar, kalian bisa tambah topik. Nanti teman-teman yang lain misalkan, jangan semuanya tambah topik, kira-kira kalau topiknya sudah selesai, kalian perlu angkat topik baru, silahkan tambah topik. Tapi kalau topiknya belum selesai pembahasannya, kalian masih masuk di topik ini misalkan. Tinggal masuk diskusi, komentari pernyataan Pak Teo atau temanmu. Oke, Pak Kira begitu. Pak Kira penjelasannya Pak sangat jelas dari awal. Kalau yang mengikuti dari awal, Pak Kira sudah sedikit memahami. Bagi yang terlambat, karena ini sifatnya adalah mendadak, kalian bisa tanyakan ke teman kalian. Tapi kalau yang tadi mengikuti dari jam 9 tepat, kalian pasti bisa. Oke, begitu. Terima kasih. Pak, buka sesi tanya jawab. Silahkan untuk 3 orang penanya. Pak tidak akan, kalau ada yang tanya, Pak, tolong ulangi. Nah, kalau ulangi berarti tidak menyimak. Silahkan, 3 orang penanya. Raise hand-nya. Silahkan. Raise hand-nya. Silahkan. Ya, ingin bertanya silahkan. Saya, Pak. Silakan. Heldi Yuliana Menu. Baik. Kamu Iya, dari Pak. ND kalau tidak salah ya? Oke, Pak. Kamu dari mana asalnya? Oke, Pak. Oke, silakan Heldi. Saya ingin bertanya mengenai pembelajaran pada hari ini. Mengapa kita perlu memahami ilmu sosial? Bagaimana Heldi? Saya ingin bertanya mengenai materi kita hari ini, yaitu mengapa kita perlu memahami Ulangi Heldi, suaramu putus-putus. Langsung saja pada poin pertanyaannya. mengapa kita perlu memahami ilmu sosial. Oke, mengapa kita perlu memahami pengantar ilmu sosial? Oke. Iya, Pak. Ya, di sini Pak langsung share screen tentang materinya. Mengapa kita harus memahami tentang pengantar ilmu sosial? Di sini ada deskripsi ya. Di sini ada deskripsi. Jadi mata kuliah ini mengkaji tentang pengetahuan, ilmu sosial, ruang lingkup perkembangan ilmu-ilmu sosial. Kalau sudah berbicara ilmu-ilmu sosial, baik itu objek formal dan material. Jadi sebenarnya kuliah pertama itu baru dosen menyampaikan rencana pembelajaran, tujuan pembelajaran, deskripsi pembelajaran. Jadi maka dari itu Pak kasih RPS ini nanti kalian bisa baca. Pertemuan berikutnya baru Bapak akan terangkan per item-item dari
pertemuan pertama. Oh, dosen memahami prinsip dasar isi kesepakatan aturan. Ini pertemuan pertama. Oh, pertemuan kedua nanti. Membandingkan konsep pengetahuan, ilmu, dan ilmu sosial. Jadi konteksnya pada kegiatan hari ini adalah kalian tahu alur dari Bapak perkuliahan selama 1 semester. Untuk deskripsinya silahkan, tadi Heldi silahkan di-download, kalian bisa baca sendiri bagaimana konsep dari pengantar ilmu sosial itu tujuannya untuk memahami pengetahuan tentang misalkan di sini ada geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan serta ilmu politik bagi kehidupan bermasyarakat. Oke, kurang lebih seperti itu, Heldi. Ya. Oke, Baik, Pak. satu Terima kasih, penanya Pak. kemudian. Di sini ada raise hand Maria Yemaromon. Baik, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dari mana, Maria? Saya dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Pak. TTS-nya di mana? Dari SOE, Pak. Oke, silahkan, Maria. Baik, Pak. Saya akan bertanya mengenai pembelajaran yang akan kita lakukan di e-learning, Pak. Betul. Nah, tadi Pak sempat jelaskan tentang topik diskusi, Pak. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, apakah topik diskusi itu yang akan saling balas-membalas antara dosen maupun mahasiswa itu, apakah akan dibatasi, Pak? Maksudnya seperti hanya mahasiswa atau mahasiswi terpilih saja yang akan saling balas-membalas di topik diskusi itu, atau membuka kesempatan untuk semuanya boleh bertanya atau saling balas-membalas di ruang topik diskusi itu, Pak. Untuk itu saya mohon penjelasan lebih detail lagi, Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jadi begini anak-anak, topik diskusi di sini semua kalian berhak untuk bertanya dan menanggapi serta komentar. Karena itu tercatat kalian aktif dalam berdiskusi. Misalkan pertanyaan dari Pak Teo, kalian bisa tanggapi itu. Pertanyaan temanmu misalkan sudah jawab, kira-kira misalkan kurang pas, kalian bisa tanggapi juga. Jadi saling counter. Jadi tapi dengan si bahasa yang Indonesia begitu ya, dengan bahasa-bahasa yang baik dan sopan. Karena itu tercatat dalam kegiatan kalian. Bapak nanti akan juga menganalisis bagaimana kemampuan kalian, bagaimana keaktifan kalian melalui ruang diskusi. Kalau kalian diam saja berarti kalian tidak ada diskusi. Namanya diskusi berarti semua orang yang masuk dalam kuliah Pak Teo berhak dan ikut serta. Nah, pada saat ini karena kalian digabungkan dalam satu kelas untuk kegiatan di hari ini, jadi terpaksa kalian 3 kelas menjadi satu. Nantinya kalian sendiri-sendiri. Pada minggu-minggu ke depan kalian dibagi sendiri-sendiri. Jadi hak kalian untuk berdiskusi hanya satu kelas. Tapi untuk pertemuan hari ini kalian bisa berdiskusi jadi satu kelas, jadi 3 kelas menjadi satu. Semua berhak berdiskusi dan saling melempar pertanyaan serta menanggapi. Dan itu akan jadi penilaian khusus. Terima kasih. Begitu Maria, ada pertanyaan yang kurang jelas? Saya, Pak. Bagaimana Maria? Saya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya sudah Saya, mengerti, Pak. Pak. Oke, selanjutnya yang terakhir. Saya, Pak. Ini dari FKIP, Felicia Okta. Iya, Pak. Silakan. Dari mana? Dari Manggarai, Pak. Manggarai. Ya, Manggarainya di mana? Baik.
Di Welak, Pak, Manggarai Barat. Oke. Kelas apa? Felicia? Kelas B, Pak. Kelas B, Silakan, Pak. Felicia. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya mengenai pertemuan kita hari ini, Pak. Tadi Bapak sempat singgung mengenai penambahan topik pembelajaran di e-learning, Pak. Terus tadi Pak sempat singgung bilang katanya setiap topik yang Bapak kasih nanti bisa bagi ke grup WhatsApp chat, Pak. Terus apakah tanggapan yang kita ingin tanggapan ke pertanyaan atau topik yang Bapak kasih itu kita menjawab melalui grup chatting WA atau langsung di e-learning, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Felicia, sebenarnya Bapak tidak menyinggung sama sekali tentang WA. Bapak hanya fokus ke dalam e-learning. Jadi tidak ada yang namanya chat melalui WA karena kuliah sepenuhnya dengan Pak Theo, Pak Prof dengan Pak Hamzah melalui e-learning. Jadi bagi yang kurang memahami tentang e-learning, silahkan bertanya kepada temanmu yang sudah paham. Karena semuanya adalah tercatat di e-learning. Oke, begitu Felicia. Baik, Jadi Pak. kita lebih fokus Baik. catatannya di e-learning supaya tercatat dalam sistem. Nanti Bapak juga bisa mendata. Misalkan Felicia sudah berapa kali komentar. Oh, ternyata Felicia sudah komentar 10 kali misalkan. Kurang lebih begitu. Karena kalau dalam WA itu sifatnya pribadi, tidak masuk ke dalam situs dari platform yang diberikan fasilitas oleh Undana. Oke. Terakhir, Terima kasih, satu Pak. penanya terakhir. Yuk. Saya, Pak. Terakhir. Silahkan, Katarina. Dari mana, Katarina? Pak, dari ND, Pak. Dari ND. Kelas apa, Ya. Katarina? Kelas B. Silahkan. Pak, apakah topik diskusi itu digunakan di saat pembelajaran atau apakah digunakan di saat siswa belum mengerti tentang materi, Pak? Atau kapan saja siswa belum mengerti tentang materi, Pak? Oke. Sudah, Katarina? Iya, Pak. Nah, dalam diskusi tersebut, yang pertama tidak dibatasi waktu. Selama teman kalian masih menjawab, silahkan argumen dari jawabanmu. Kemudian, topik yang berkaitan dengan pertanyaan atau kuliah di pada hari itu. Misalkan hari ini tentang tentang rencana pembelajaran semester. Berarti kalian harus baca dulu materinya, rencana pembelajaran semester, baru kalau ada hal yang tidak kalian pahami silahkan tanya di situ. Misalkan tadi yang Pak bilang tentang pertemuan ketiga topik ini, kira-kira teman-teman menurut kalian ini nanti topiknya bagaimana misalkan tentang sejarah misalkan, kira-kira sejarah bagaimana ya teman-teman kaitannya dengan kehidupan sosial atau kita sebagai orang geografi menanggapi sejarah, apakah kita perlu dalam kita belajar sejarah misalkan ada teman yang menjawab perlu saudara Katarina, sejarah itu masuk dalam kurikulum SMP dan kita juga punya peluang untuk jadi guru pada IPS, pada SMP. Jadi kurang lebih kita juga harus mengetahui tentang materi sejarah. Nah, gitu kurang lebih. Yang penting dalam menjawab itu harus sopan karena itu tercatat dalam sistem. Begitu, Katarina. Iya, Pak. Jelas ya? Terakhirlah, satu Ya. lagi lah. Laki-laki, Pak, kasih kesempatan. Pak ingat ya wajah-wajah kalian, jadi semakin kalian aktif, semakin Bapak ingat dengan wajah kalian. Ini adalah kesempatan kalian untuk menarik, kurang lebih ya, menarik hati dari Pak Teo. Wah, ini ada misalkan di sini, ada Febrianto Talan, ada Gilang Mirza, ada Antonius Kia, misalkan. Banyak sekali teman-temanmu.
Ini ajang, jadi semester 1 Bapak ceritakan ya, semester 1 itu adalah ajang untuk kalian memamerkan diri kepada temanmu. Kalian punya potensi, kalian punya kesempatan untuk bersaing. Biasanya kalau semester 1, 3, 5, itu kesempatan buat nanti misalkan Bapak ajak untuk ada proyek ke lapangan. Jadi dosen-dosen biasanya sudah tahu bibit-bibit untuk mahasiswa bisa penelitian bersama. Inilah kesempatanmu untuk berkarya atau berkarir jadi mahasiswa. Semakin kalian aktif, semakin kalian dikenal dosen. Silakan, satu orang penanya lagi, baik laki-laki ataupun perempuan. Saya, Pak. Kalau ada laki-laki, silakan. Saya, Pak. Silakan yang laki-laki. Satu terakhir. Siapa? Berinus.